Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang baru bergabung teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share. Episode ini adalah bab 2 kisah Bulukiah. Mari kita selesaikan bersama bagian kedua dari kisah terhebat, yaitu kisah Bulukiah. Dan mengenai Afaan, ia tidak merasa terganggu oleh hal tersebut, malah ia mendekati Tuan Sulaiman, meraih tangan dan menyentuh cincin itu, serta ingin mencabutnya dari jari Tuan Sulaiman. Tetapi tiba-tiba ular itu mengembuskan napasnya ke arah Afaan. Ular penjaga harta mengembuskan napasnya padanya, mengakhiri keberadaannya. Alih-alih mendapatkan iksir kebahagiaan abadi, ia bertemu dengan kematian tragis yang menyakitkan. Sementara itu, Balqis merasakan perhatian ilahi. Saat ular menghembuskan napas pada Afaan, Jibril turun kepada Balqis dan berhasil menyelamatkannya dari dampak pukulan napas yang dahsyat, menghormati niat mulia Balqis untuk melihat Nabi Muhammad. Namun peran Jibril tidak berhenti hanya pada penyelamatan dari dampak pukulan mematikan. Jibril meninggalkannya dan kembali ke langit. Dari minyak asiri di atas air masih tetap bersama Balqis, dan ia menggunakannya saat melewati lautan yang bergelombang tinggi. Pada perjalanannya pulang, ia melintasi pulau besar, dengan tanahnya yang berwarna zafaran, kerikilnya yang terbuat dari yakut dan logam berharga, pagar-pagarnya dari bunga melati, serta tanaman-tanamannya yang terbaik dan pohon-pohonnya yang paling harum. Dan tanpa ragu, pulau ini mirip dalam deskripsinya dengan pulau yang dilewati oleh Gilgamesh setelah meninggalkan pengawal raksasa yang dikenal dengan nama pria kalajengking, sebelum ia bertemu dengan pemilik penginapan. Namun, pulau itu menjadi tempat tinggal bagi binatang-binatang raksasa buas di malam hari, sehingga Balqis memutuskan untuk meninggalkannya saat matahari terbit. Setiap kali Balqis menemukan daratan, ia dihadapkan pada ancaman binatang yang tidak dikenal. Oleh karena itu, laut menjadi tempat perlindungannya. Ia mengolesi kakinya dengan rumput dan terus berjalan di atasnya. Di salah satu pulau, Balqis melihat pohon apel dan meraih untuk memetiknya. Tiba-tiba, seseorang yang tingginya 40 hasta berteriak padanya dan menghentikannya. Itu adalah penjaga hutan tersebut. Setelah itu, Balqis bertemu dengan makhluk jin yang mengendarai kuda mereka, terlibat dalam pertarungan satu sama lain. Mereka memberitahu Balqis bahwa ia harus mengikuti mereka untuk bertemu dengan raja mereka, Raja Syahra, penguasa bumi Shaddad bin Ed, di belakang Gunung Kaf. Raja itu menghormatinya, dan setelah makan, Balqis memuji Allah dan berdoa untuk Nabi Muhammad, dan ia menggunakan kesempatan tersebut untuk bertanya tentang Nabi tersebut kepada Raja Syahra. Raja Syahra menceritakan kepada Balqis mitos penciptaan tentang bagaimana cinta terhadap Nabi menjadi penyelamat dari api. Kemudian, Balqis melewati wilayah raja bernama Barahia, kemudian bertemu dengan jin bernama Muhail, yang ditugaskan untuk mengatur siang dan malam. Dalam perjalanannya untuk mencari masa Nabi Muhammad, Balqis berhasil menembus tirai tempat sebagai persiapan untuk menembus tirai waktu, dan mencapai geografi legendaris yang tak dapat diakses oleh siapapun. Dunia dari era kuno atau tempat-tempat yang terkubur dalam imajinasi. Setelah perjalanan panjang ini, Balqis akhirnya bertemu, seperti yang diceritakan oleh Ratu Al-Hayat kepada komputer, dengan seorang pemuda yang duduk di antara dua kuburan, sedang menangis. Jansah, hidup di antara dua kuburan. Kita semua menghindari pertanyaan tentang makna kuburan, meskipun kita tahu bahwa itu adalah akhir tempat kita akan tinggal. Ketika seseorang yang kita cintai meninggalkan dunia ini, kita berpamitan dan melepasnya ke tempat peristirahatan terakhirnya, tanpa menyadari bahwa tempat peristirahatan berarti tempat tinggal, dan akibatnya kuburan adalah tempat di mana orang yang telah meninggal tinggal, sama seperti rumah adalah tempat di mana orang hidup tinggal. Karena itu, kita mengunjungi orang-orang yang telah meninggal, berdiri di dekat kubur mereka, berbicara kepada mereka, dan mengingat kenangan bersama mereka, seolah-olah mereka belum meninggalkan kubur mereka sama sekali. Mungkin kunjungan ini memberi kita perasaan bahwa kita sedang mengetuk pintu mereka, sehingga mereka akan terbangun dari tidur mereka dan keluar untuk bertemu kita. Dan pada saat itu kita bisa berbicara dengan mereka. Seolah-olah orang mati masih hidup, dan seolah-olah dengan mengunjungi mereka kita bisa mengembalikan mereka dari cengkeraman kematian, berharap bertemu mereka, bahkan jika hanya sejenak. Namun bisakah kita membayangkan seorang penyair yang merayakan kematian seperti yang ia rayakan hidup? Tidak ada keraguan bahwa penyair tersebut adalah Abu al-Atahiyah.
Puisi Abu Al-Atahiya adalah perjalanan di antara kuburan yang tak berujung. Dengan demikian, puisi ini mencakup pengalaman yang sungguh unik, yaitu hidup di antara kuburan. Namun, itu adalah pengalaman yang mencekik, seolah-olah ia ingin menutupi Anda dengan kuburan yang tak bisa Anda keluar.